Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Musyarafah, NIM 2312400042, kelas PGNI 2B, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang dibawa dari kota Mekah ke kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW dan telah disebarkan ke berbagai belahan wilayah dunia. Proses penyebaran Islam bervariasi dari satu daerah ke daerah lain karena beberapa peradaban dalam aspek antropologis. Kebangkitan Islam di segala bidang merupakan hasil pembaruan pemikiran dalam Islam. Modernitas dalam masyarakat Barat berarti pemikiran, gerakan, dan upaya untuk menyesuaikan ide-ide lama, adat istiadat, institusi, dan lain sebagainya ke zaman modern. Untuk meraih kembali kejayaan Islam, umat Islam harus menghadapi perjuangan intern dan ekstern melawan dunia Barat. Nah, sini saya akan menjelaskan pengertian kebangkitan peradaban Islam. Kebangkitan kembali peradaban Islam merujuk pada upaya untuk menghidupkan kembali dan memperkuat aspek-aspek peradaban Islam yang telah menurun atau terpinggirkan dalam berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik. Sebelum kebangkitan ini, jadi aspek-aspek tersebut telah ada, tetapi telah menurun. Jadi dibangkitkan kembali untuk menghidupkan peradaban Islam. Ini melibatkan revitalisasi nilai-nilai praktik-praktik dan kontribusi-kontribusi yang pernah menjadi ciri khas kejayaan peradaban Islam pada masa lalu. Maksudnya adalah tujuannya ini untuk memperbaiki citra, meningkatkan kembali apa yang tadinya sudah ada, ditingkatkan kembali untuk memperbaiki citranya tersebut. Dan mengembangkan potensi umat Islam serta menginspirasi kontribusi yang lebih besar bagi kemanusiaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah karakteristik kebangkitan Islam. Istilah kebangkitan Islam, Islamic Resurgence, merupakan suatu gerakan yang mengacu pada pandangan dari umat Islam bahwa Islam menjadi penting kembali karena Islam dikaitkan dengan perjalanan masa lalunya yang gemilang. Khususnya kegemilangan itu tampak selama 7 abad pertama sejak lahirnya Islam, dimulai dari masa Rasul 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun, Daulah Umayyah 90 tahun, dan Daulah Abbasiyah 500 tahun. Keterpurukan umat Islam selama kurun 7 abad kedua sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah abad ke-13 hingga datangnya kolonialisme Barat ke negara-negara Muslim sampai abad ke-20 Masehi. Selanjutnya adalah kebangkitan Islam di segala bidang merupakan hasil pembaruan pemikiran dalam Islam. Modernitas dalam masyarakat Barat berarti pemikiran, gerakan, dan upaya untuk menyesuaikan ide-ide lama, adat istiadat, institusi, dan lain sebagainya ke zaman modern. Untuk meraih kembali kejayaan Islam, umat Islam harus menghadapi perjuangan intern dan ekstern melawan dunia Barat. Kebangkitan kembali peradaban Islam dengan semangat baru menunjukkan bahwa adanya transformasi Islam yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Di panggung sosiopolitik sendiri, Islam menemukan momentum untuk muncul dengan gaya barunya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi Islam muncul dengan gaya barunya tersendiri di berbagai bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang sebelumnya sudah ada tetapi diperbarui lagi. Yang selanjutnya adalah 3 bidang yang mendorong kebangkitan peradaban Islam. Yang pertama, kebangkitan Islam dalam bidang politik. Umat Islam modern pasca kolonialisme menemukan dirinya dalam satu bangunan realita politik yang berbeda sangat jauh dengan keadaan sebelum masa kolonialisme.
Di antara tema besar yang mewarnai proses kebangkitan kembali umat Islam di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu umat Islam dalam bingkai negara bangsa. Jika menilik sejarah paling awal umat Islam pada kesukuan kaum kabilah adalah salah satu konsep yang ditentang dan kemudian diganti oleh Rasulullah SAW. Dengan konsep umat-ummah, pergeseran konsep masyarakat ini adalah salah satu fondasi penting sejarah politik Islam berabad-abad. Bila sebelumnya dalam sistem kesukuan aspek pengikat satuan masyarakat adalah darah paradigma, ini seorang menjadi anggota masyarakat umat terutama sekali karena kesamaan iman. Yang kedua itu adalah format pemerintahan. Dalam sejarahnya, umat Islam telah menggunakan format pemerintahan monarki semenjak berakhirnya era Khalifah Rashidah yang hanya sebentar. Muslim dihadapkan pada pilihan format pemerintahan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tergambar dalam daftar negara anggota Muslim. Organisasi kerjasama Islam di atas mayoritas dari negara kemudian mengambil bentuk republik dari 57 negara. Kemudian sejumlah 46 negara atau 80,7% secara resmi memilih pemerintahan berbentuk republik dan selebihnya melanjutkan sistem kerajaan. Tentu saja dalam aplikasinya di lapangan masih terdapat variasi-variasi tertentu di berbagai negara sesuai dengan tuntutan historis yang lebih spesifik. Selanjutnya yang ketiga ada partisipasi masyarakat, demokrasi dan demokratisasi. Menetapkan bahwa sebuah negara memilih republik sebagai sistem pemerintahan adalah sebuah perkara tersendiri. Proses ini kemudian menjadikan Islam dan demokrasi menjadi Muslim zaman modern. Kebangkitan di bidang sosial budaya. Yang kedua ada kebangkitan di bidang sosial budaya. Kebangkitan Islam zaman modern juga mengambil wujud semakin populernya aneka aspek kebudayaan Islam. Misalnya, beberapa dekade belakangan menjadi saksi perkembangan musik Islami yang sangat pesat. Beberapa contoh penyanyi populer dapat disebutkan di sini, seperti Kulsum, penyanyi legendaris dari Mesir, Cat Stevens, penyanyi Inggris yang masuk Islam pada 1977 dan mengganti nama menjadi Yusuf Islam, Sami Yusuf asal Iran yang hidup di Inggris atau Maher Zain. Semua mereka ini dengan gaya dan kekhasannya masing-masing telah turut memperkenalkan Islam pada tataran budaya populer, yaitu di bidang sosial budaya. Kewajiban menggunakan hijab bagi perempuan muslim kerap menjadi sumber dilema sosial di negeri-negeri barat. Di sebagian kalangan hijab dipersepsi sebagai lambang perbudakan dan pelanggaran hak asasi perempuan. Di sisi lain, belakangan muncul beberapa wanita muslim yang sangat populer yang tampil dengan hijab dalam konteks-konteks sosial yang sebelumnya standar tidak lazim. Jadi kebangkitan di sosial budaya itu telah merubah banyak pandangan. Yang ketiga, kebangkitan Islam dalam bidang intelektual. Terjadi perkembangan intelektual yang begitu pesat. Kemajuan intelektual Islam kala itu dilatar belakangi oleh semangat ilmiah yang berkembang dengan pesat pula. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masa kejayaan Islam disebut sebagai masa kemajuan intelektual. Di antaranya, yang pertama, banyak cendekiawan diangkat menjadi pegawai pemerintah. Yang kedua, pengakuan terhadap Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah diakui sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Mu'tazilah adalah paham yang menganjurkan kebebasan berpikir pada manusia. Dan yang keempat,
Yang ketiga, kemakmuran umat Islam. Yang selanjutnya, keturunan istimewa. Dan yang kelima adalah kepribadian pada khalifah. Itu adalah 3 bidang yang mendorong kebangkitan peradaban Islam. Selanjutnya adalah tokoh pelopor kebangkitan Islam dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Al-Kindi. Nama aslinya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir di berbahasa Yunani. Banyak karya-karya filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Beliau lahir di Kufah, Irak dan meninggal di Baghdad, Irak. Pendidikan Baitul Hikmah. Selanjutnya yang kedua ada Al-Farabi. Nama aslinya adalah Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf yang berasal dari Farab, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Uzalak bin Tarkhan Al-Farabi. Beliau lahir 870 Masehi di Otrar, meninggal 950 Masehi Damaskus, Suriah. Buku-bukunya adalah On the Perfect State, Mutlugun Hazanalil Masih, Ihsa al-Ulum, wa al-Tarif bi Agradihah. Tokoh selanjutnya ada Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup di antara tahun 864 Masehi sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Al-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Tokoh selanjutnya ada Ibnu Sina. Ibnu Sina yang di barat dikenal sebagai Avicenna adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pra-modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Beliau lahir pada Agustus 980 Masehi di Afsona, Uzbekistan. Meninggal 22 Juni 1037 Mausoleum Ibnu Sina, Hamedan, Iran. Selanjutnya ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Al-Mausuzi Al-Katarbali adalah seorang muslim Syiah, ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizme dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Selanjutnya ada faktor-faktor munculnya kebangkitan Islam. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu datangnya kolonialisme dunia barat untuk memonopoli eksploitasi kekayaan alam dan menaklukkan wilayah sebagaimana tergambar dalam semboyan gospel, menyebarkan agama Nasrani, dan gold mencari kekayaan, and glory menyebarkan kejayaan dengan cara meluaskan daerah jajaran. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal munculnya paham taklid pada pendapat ulama, praktik tarekat yang banyak mengultuskan wali, syekh atau mursid, berkembang paham Islam sinkretis, kufarat, tahayul, dan praktik bid'ah, meninggalkan kajian-kajian yang mengandung unsur filsafat dan berpikir kritis. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia. Faktor yang menyebabkan kemajuan Islam, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Mereka mengajarkan agama Islam kepada orang lain tanpa pamrih.
Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori. Misalnya Al-Khawarizmi menemukan angka 0 dan namanya diabadikan dalam cabang ilmu matematika. Ibnu Sina yang membuat termometer udara untuk mengukur suhu udara. Ia pakar medis Islam legendaris dengan karya ilmiahnya Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi referensi ilmu kedokteran para pelajar. Banyak hal yang saat ini mulai bermunculan dan dinilai dapat membangkitkan peradaban Islam. Bertambahnya jumlah pengusaha muslim, ilmuwan muslim, organisasi Islam, dan jumlah umat Islam yang juga kian bertambah. Terlebih lagi dengan banyaknya pengusaha muslim, karena itu juga bisa menguatkan perekonomian umat. Nah, itu tadi adalah sedikit materi tentang kebangkitan kembali peradaban Islam. Semoga bisa diambil dan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.